Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Pada Blues Spirit sesi 2 lalu, sekilas kita bahas bahwa Arema bukanlah hanya sekedar kependekan dari Arek Malang. Tapi lebih dari itu, ada tokoh pahlawan yang hidup pada lebih dari 700 tahun yang lalu, di zaman kerajaan terakhir Singosari, di zaman Raja Kertanegara. Dia adalah patih yang kemudian jadi panglima, namanya Kebu Arema. Kok ndelalah sama ya Arema? Apakah kebetulan? Saya kira tidak. Saya tidak percaya pada kebetulan. Tidak selembar daun pun jatuh tanpa kehendak Tuhan. Rasanya nama Kebu Arema itu ya Arema, begitu saja. Sebutan Kebu di depannya mungkin sebutan untuk satu status sosial. Kita kenal ada Kebu Ijo, Kebu Anengah, Kebu Anabrang, dan seterusnya. Kebu Arema ini hidup di era puncak kejayaan Singosari yang telah menundukkan Sunda, Bali, Kalimantan, dan seterusnya dengan Raja Kertanegara tadi. Kertanegara ini cita-citanya memang menyatukan Nusantara, melanjutkan dari raja sebelumnya yang adalah bapaknya sendiri, yaitu Wisnuwardana. Wisnuwardana cita-citanya itu menyatukan Pulau Jawa. Dua-duanya keturunan Kenaro. Kenaro memang setelah membunuh Tunggul Ametung tampil jadi raja, lalu mengubah Pakuwon Tumapel menjadi kerajaan, yaitu kerajaan Singosari, dan mempersuntingkan Dedes. Lalu kemudian melahirkan para raja, termasuk Kertanegara ini. Untuk mewujudkan penyatuan Nusantara itu, Raja Kertanegara terus ekspansi dan mengutus Kebu Arema menaklukkan Pamalayu di Sumatera. Kebu Arema diangkat jadi panglima, julukannya pun diganti menjadi Kebu Anabrang. Kebu Arema yang telah menjadi Kebu Anabrang ini berangkat membawa lebih dari 3/4 tentara Singosari. Kisahnya ada di buku Negara Kertagama dan Pararaton. Raja Kertanegara sesungguhnya terlalu pede bahwa tidak akan ada gangguan di kerajaan Singosari sepeninggal Kebu Arema membawa ekspedisi ke Pamalayu. Singkat cerita, penaklukan Pamalayu tadi itu berhasil, sangat gemilang. Sayangnya kerajaan Singosari yang sedang lengah dan kosong diserang oleh Jayakatwang dari Kediri. Kertanegara tewas, kerajaan Singosari tumbang. Jayakatwang ini sesungguhnya mengetahui bahwa Singosari sedang kosong adalah dari Arya Wiraraja, Adipati Madura yang masih di bawah kekuasaan Singosari. Arya Wiraraja ini sebelumnya adalah penasihat kerajaan Singosari, penasihatnya Kertanegara. Dia jengkel kepada Kertanegara karena hasutan bahwa dirinya dijadikan adipati itu sesungguhnya adalah dibuang. Adapun Jayakatwang sesungguhnya adalah besannya sendiri, besannya Kertanegara. Tapi Jayakatwang itu dari Kediri dan konon ada kaitannya dengan Tunggul Ametung, yaitu Akuwu Tumapel yang dibunuh oleh Kenaro tadi. Tumbangnya Singosari membuat keluarga kerajaan lari, dan pelarian terbesarnya adalah ke utara barat. Ada menantu Kertanegara dalam pelarian itu, yaitu Raden Wijaya. Dia mendapat simpati para pembesar Singosari yang lari tersebut. Maka sampai di Mojokerto mereka berhenti, tinggal di situ dan mendirikan kerajaan namanya Mojopahit. Raja pertamanya ya Raden Wijaya ini. Para pembesar Singosari kemudian kembali menjabat. Terdapat 2 putra Arya Wiraraja, yaitu Nambi dan Ronggolawe, jadi patih. Bahkan Nambi jadi partner utama sekelas panglima. Nah, Kebu Arema yang namanya telah berubah jadi Kebu Anabrang tadi itu akhirnya juga ikut mengabdi ke Mojopahit karena semua sahabatnya sudah di sana. Majapahit adalah kelanjutan kerajaan Singosari. Kepahlawanan Kebu Arema mencapai puncak ketika dia membela raja yang didemo oleh Ronggolawe. Ronggolawe tumbang di tangan Arema, tapi Arema dihunus keris oleh Lembu Suro, paman Ronggolawe. Pada saat bersamaan, 2 punggawa Mojopahit mati. Begitu dramatis. Bagaimana kisahnya? Ikuti pada Blues Spirit sesi 4. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.